dia akan terbentuk dua heart tube di sini. Lalu dua heart tube ini akan menjadi satu oleh suatu lipatan oleh namanya lateral folding kayak gini. Dia akan melipat kayak gini. Namanya adalah heart tube, satu heart tube. Nah, satu heart tube ini nanti dia akan menjadi struktur seperti ini. Nah, struktur seperti ini dia akan terbagi menjadi bulbus cordis, primitive ventricle, primitive atrium, sama sinus venosus. Nah, ini harus dihafalin. Kayak truncus arteriosus, dia akan menjadi ascending aorta dan juga truncus pulmonalis. Kalau primitive atrium berarti dia akan menjadi atrium. Sinus venosus berarti dia akan menjadi sinus venosus. Oke, muara dari vena-vena. Nah, ini dihafalin karena keluar ya di responsi laut. Terus ini ya, tadi kan atrium ada di bawah, maka dia akan mengalami suatu lipatan. Lipatannya ke atas, namanya looping. Atrium akan bergerak ke atas, lipatannya seperti ini. Ya bisa dibayangkan ya, seperti ini. Maka dia akan menjadi jantung. Nah, atrial development. Oke, ini kenapa bisa terjadi adanya septum interatrial dan kenapa bisa terjadi foramen ovale itu kenapa? Oke, pertama, ini terbentuk endocardial cushion, yaitu suatu daging di dalam suatu jaringan di dalam endokardium. Nah, pertama akan berkembang suatu septum primum. Dia akan terbentuk septum primum, lalu akan terbentuk namanya foramen primum di bawah sini. Kemudian dia akan berkembang lagi dari bawah, dari atas pertama, kemudian dari bawah. Lalu akan menjadi namanya foramen secundum, septum primumnya. Nah, kemudian akan tumbuh lagi nih namanya septum secundum yang bagian kiri, yang belum ini. Dari atas sama dari bawah. Namanya foramen ovale. Nah, ini kenapa bisa terbentuk foramen oval. Gitu. Nah, terus kenapa dia bisa menutup? Karena kalau menutup itu karena kan kalau pada janin itu kan tekanan di atrium kanan dia kan masih lebih tinggi daripada di atrium kiri gitu. Nah, makanya aliran darah ini masih bisa bersirkulasi seperti ini. Nah, ketika sudah keluar, paru-parunya akan mengembang, resistensinya akan turun. Resistensi turun berarti tekanan di ventricle paru-paru akan rendah. Rendah. Karena resistensinya turun. Nah, resistensi turun, tekanan rendah, ventricle kanan lebih rendah tekanannya. Dari paru-paru kan dia masuknya dari ventricle kanan. Nah, makanya atrium kanan dia bakal masuk ke dalam ventricle kanan, bukan lagi ke atrium kiri. Nah, makanya tekanan di atrium kiri itu lebih besar daripada di atrium kanan. Maka dia akan mendesak septum primumnya ke arah biru-biru ini, yaitu septum secundum, sehingga bisa menutup. Jadi namanya adalah fossa ovale gitu. Nanti nonton YouTube aja ya, nonton YouTube yang disediakan di sini. Soalnya ini ada 3 soal yang keluar di responsi terkait dengan embriologi jantung. Jadi kalau nggak salah dulu ya, responsnya tuh kayak foramen oval itu berasal dari struktur apa? Kalian jawabannya adalah septum secundum. Karena ini gitu. Nah, ini ventricle development dia lebih rumit. Jadi harus kalian nonton sendiri aja ya. Intinya tuh ya tadi, ini harus dihafalin. Struktur heart tube itu harus dihafalin, kayak misal truncus arteriosus dia bakal menjadi apa, terus bulbus cordis kan tadi ada 3 ya, truncus arteriosus, proximal sepertiga, sama ada conus cordis. Nah, ini harus dihafalin. Kemarin kalau nggak salah yang keluar adalah truncus arteriosus, dia bakal menjadi ascending aorta sama pulmonalis trunk. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kamu apa ya? Mau lihat jantung? Boleh. Ini bisa dibuka ya. Ini namanya apa? Musculus papillaris. Kalau yang ini Chordae reniniana. Kalau ini
katup apa namanya? Tricuspidalis bener. Trichosoval dia di sini. Kalau ini namanya apa? Auricula dextra. Dia berfungsi sebagai ya, dia buat sensor dari tekanan. Kalau yang ini ya benar, Lupus pulmonalis. Kalau yang lebih tengah lagi aorta. Kalau ini anterior dari jantung ada apa? Ya, di mediastinum kan ada mediastinum anterior. Ini apa? Organ bronchus. Dia kan lebih kaku. Kalau jantung lebih kenyal. Karena kalau di bronchus sih trakea. Namanya ada kartilagonya supaya dia lebih keras. Kartilagonya namanya apa? Annular trachealis. Kartilago annular bukan trachealis ya. Biasanya kalau yang keluar itu apex jantung. Apex jantung tuh sering keluar. Jadi dia di proyeksi auskultasnya di SIC berapa. Kalau apex jantung itu ada di SIC 5, media midclavicularis bagian sinistra. Jantung itu dia terletak agak lebih tinggi daripada organ-organ lainnya. Kenapa? Karena di embriologi itu ada namanya left side development. Jadi kalau ada yang menyerau, dibaca itu. Jadi kalian mengenal tubuh, kenapa bisa tubuh itu terbentuk sedemikian rupa, baca embrio itu sangat seru. Jadi kalian memahami bagaimana Tuhan itu menciptakan tubuh kita. Jadi seperti itu. Kalau ini sering keluar nggak Mas di responsi? Setahu ya, jantung itu selalu ngeluarin soal-soal di print-printan kertas. Kalau di respi itu dia baru preparat gitu. Tapi respi itu soalnya gampang kok. Dokter Siti Menuarah yang bikin. Beliau baik banget. Kalau di masalah. Jadi yang keluar kayak gini. Struktur seperti lidah. Apa jawabannya? Simula pulmonalis. Terima kasih Mas.